Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke, baik. Di sini dari kelompok 9 yang terdiri dari Dela Septiani, Desi Anggisa Gita, Wahyu Adi Pratama, dan Zahratul Miskiah. Kami akan menyampaikan materi tentang korelasi. Nah, materi pertama ini akan disampaikan rekan saya, yaitu Dela. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi korelasi. Nah teman-teman, korelasi adalah uji analisis data untuk mencari hubungan antara variabel bebas independen yang dilambangkan dengan X. Ini ya teman-teman. Dan variabel terikat dependen yang dilambangkan dengan Y. Nah, kita lanjut ke korelasi sederhana. Korelasi sederhana adalah korelasi apabila terdapat hubungan antara satu variabel bebas atau independen X dan satu variabel terikat atau variabel dependen Y. Contohnya, hubungan antara kecerdasan emosional siswa variabel X dan hasil pelajar siswa variabel Y. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Miskiah. Baik teman-teman, di sini kita lanjut ke macam-macam hubungan antara dua variabel. Yang A, hubungan searah atau positif. Hubungan yang searah yaitu jika variabel bebas atau X bertambah, maka variabel terikat Y bertambah pula. Dan begitu pun sebaliknya. Contoh, hubungan antara pendapat X dan pengeluaran Y. Maksudnya, jika semakin bertambah pendapatannya, maka semakin bertambah pula pengeluarannya. Lanjut yang B, hubungan terbalik atau negatif. Hubungan yang terbalik jika variabel bebas X akan mempengaruhi variabel terkait Y pada arah yang berlawanan. Maksudnya, jika semakin bertambah variabel bebas, maka variabel terikatnya semakin berkurang. Jika variabel bebas semakin berkurang, maka variabel terikatnya semakin bertambah. Contoh, hubungan antara usia barang elektronik dengan tingkat harganya. Maksudnya, jika usia barang elektronik semakin bertambah tua, maka tingkat harganya semakin rendah. Lanjut yang C, tidak ada hubungan dua variabel. Dikatakan tidak ada hubungan jika variabel bebas X tidak mempengaruhi perubahan pada variabel terikat Y. Contoh, hubungan antara berat badan X dengan tinggi bangunan Y. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Wahyu. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu rumus korelasi sederhana atau produk momen. Nah, di sini kita ada rumus R XY sama dengan N jumlah XI dan YI dikurang jumlah XI dikali jumlah YI. Lalu dibagi dengan akar dari N dikali jumlah XI kuadrat dikurang jumlah XI kuadrat. Lalu kurung kurawal N dikali jumlah YI kuadrat dikurang dengan jumlah YI pangkat 2. Nah, di sini keterangan yaitu untuk R, X, Y yaitu koefisien atau korelasinya, dan X adalah skor item butir soal keaktifan siswa, Y adalah skor item butir soal kecerdasan emosional siswa, N adalah jumlah responden. Keputusan A, jika R, X, Y lebih dari R tabel, maka hipotesis alternatifnya adalah diterima atau H awalnya ditolak. Lalu untuk jika R, X, Y kurang dari sama dengan R tabel, hipotesisnya yaitu H awal ditolak dan H 0 ditolak. Lalu
di sini kita ada bentuk R tabel. Ada 3 bentuk R tabel yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, kita bisa menemukan baik di buku maupun internet. Hasilnya pun sama saja, cuma berbeda cara membacanya. Di sini kita ada tabel R product moment atau two-tailed test. Di sini ada alpha itu 5%, artinya itu kesalahannya itu 5% dan ada alpha 5% juga. Lalu di sini kita ada angka-angka yang sangat banyak seperti ini teman-teman. Kita bisa mencari tahu hipotesisnya itu dari nilai ini ya teman-teman. Jika lebih besar dari R tabelnya maka dia akan diterima hipotesis awalnya. Lalu ini ada juga tingkat signifikasi atau uji satu arah. Di sini ada tingkat kesalahan berbagai macam dan 0,05, 0,25, 0,025, 0,01, 0,005 dan 0,0005. Nah, tingkat signifikan untuk uji dua arah yaitu ya seperti ini teman-teman ya, ada 0,1, 0,05, 0,02, 0,01, 0,001. Untuk angka-angkanya seperti pada gambar berikut ya teman-teman. Nah, tabel-tabel itu digunakan untuk mengetahui apakah jumlah RXY ini lebih besar atau kurang dari R tabel ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk menentukan hipotesis alternatifnya, apakah diterima atau ditolak. Nah, di sini ada signifikat atau signifikat mempunyai makna benar, tidak didasarkan secara kebetulan. Artinya jika dalam penelitian itu memakai signifikat sebesar 5%, berarti menentukan hasil penelitian nanti mempunyai kesempatan untuk benar sebesar 95% dan untuk 5%-nya adalah salah. Karena dalam keilmuan atau pendidikan atau akademis kita menggunakan 1-5% kesalahan. Lalu dalam bidang kedokteran kita menggunakan 1% saja ya teman-teman. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Desi. Oke, materi selanjutnya yaitu contoh penelitian korelasi sederhana. Di sini kami memilih soal apakah ada hubungan antara nilai matematika dan fisika yang dimiliki oleh siswa pada tabel berikut ini. Nah, dari contoh yang sudah saya sampaikan tadi, di sini terdapat 10 nomor ya teman-teman. Di sini terdapat nilai matematika dan fisikanya. Nah, setelah kita dapatkan nilai matematika dan fisika, kita tulis ulang di sini X dengan X ini adalah matematika dan Y ini adalah sebagai fisika. Nah, di sini kita akan mencari X2, Y2, dan XY. Yang pertama kita akan mencari X2 yang terlebih dahulu, yaitu dengan cara sama dengan kita klik X-nya, kita pangkat dengan 2. Setelah itu kita enter. Nah, setelah kita cari dan muncul nilainya, kita bisa klik dan kita tarik ke bawah seperti ini ya teman-teman. Nah, otomatis nilainya nanti akan muncul sendiri. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai dari X pangkat 2-nya, yaitu dengan cara sama dengan kita klik pada Y ini, lalu kita pangkat 2, kita enter. Nah, setelah muncul nilainya, kita klik dan kita tarik ke bawah. Nah, nilainya akan muncul. Lalu yang XY, cara mencari XY yaitu sama dengan kita klik nilai X dan kita kali dengan Y. Kita enter. Nah, nanti akan muncul. Setelah itu kita klik dan kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Setelah itu kita akan mencari jumlah dari X, Y, dan seterusnya ini, yaitu dengan cara kalau kita mencari jumlah, kita akan mencari dengan rumus sum ya teman-teman. Lalu kita klik pada bagian X ini sampai ke bawah dan kita tutup kurung, kita enter. Nah, nanti otomatis nilainya akan keluar sendiri. Lalu kita bisa klik dan kita tarik ke samping seperti ini. Nah, otomatis nanti nilainya bisa keluar semua ya teman-teman ya.
Nah, setelah kita mencari seperti ini data-datanya, kita akan menjumlahkan rumus ini ya teman-teman. Nah, bagaimana biar kita tuh mudah cara menghitungnya? Kita akan memecahkan penghitungan ini ya teman-teman. Nah, ini kita cari terlebih dahulu di sini yaitu N-nya berapa teman-teman? Yaitu N-nya ada 10 sama dengan 10 dikali dengan jumlah XY. Dikali dengan jumlah XY ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, jadi N dikali dengan jumlah XY itu hasilnya ada 4173. Yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung ini ya teman-teman, jumlah X dikali dengan jumlah Y. Kita hitung di sini terlebih dahulu. Nah, jumlah X tadi berapa? Yaitu ada 65. Kita kali dengan jumlah Y. Kita enter. Nah, jadi jumlah X dikali dengan jumlah Y itu hasilnya ada 4147. Setelah kita ketemu hasil dari rumus ini, kita akan mencari rumus yang selanjutnya teman-teman, yaitu rumusnya bagian ini. Kita akan mencari yang pertama ini dulu, yaitu N dikali jumlah X maka 2 dikurang dengan jumlah X dalam kurung kuadrat, yaitu dengan cara sama dengan N-nya tadi jumlahnya ada 10 dikali dengan jumlah X pangkat 2. Jumlah X pangkat 2 yaitu 426 dikurang dengan jumlah X pangkat 2, yaitu X-nya ini kita pangkatkan dengan 2. Pangkat dengan 2. Nah, jadi nilainya ini pada rumus pertama, lalu kita akan mencari pada rumus N dikali dengan jumlah Y pangkat 2 dikurang dengan buka kurung jumlah Y tutup kurung pangkat 2. Jadi dengan cara yaitu sama dengan N-nya tadi nilainya 10, jumlah Y pangkat 2 yaitu ini kita klik. Maaf teman-teman, tadi sama dengan jumlah N-nya 10 dikali dengan jumlah Y2 dikurang dengan jumlah Y. Jumlah Y kita pangkatkan 2. Kita enter. Nah, jadi nilainya sudah tertera ya teman-teman pada rumus ini tadi. Nah, selanjutnya kita akan mempermudah untuk mencari nilai jumlah RXY ini ya teman-teman. Kita menggunakan seperti ini, kita sama dengan ini jumlah N kali jumlah XY dikurang jumlah ini, lalu kita enter. Nah, lalu untuk mempermudah lagi kita bisa di sini kita tulis rumusnya yaitu sama dengan SQRT, lalu kita pencet nih 35, lalu dikali dengan nih kita tutup kurung, enter. Nah, ini untuk mempermudah mencari nilai ini ya teman-teman. Ini sudah disubstitusikan. Nah, langkah selanjutnya kita tulis di sini. Yaitu dengan pertama sama dengan, lalu kita pencet ini
ini kan tadi pengurangan antara ini dari rumus ini, pengurangannya ini kita bagi dengan nih jumlah ini. Lalu hasilnya adalah 0,74. Nah, ini adalah hasil dari RXY ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita untuk mencari T hitung ini kita bisa mempermudah dengan cara kita mencari nilai atas dari rumus ini dan juga nilai bawahnya. Jadi kita cari dulu biar lebih mudah. Nah, di sini kita menggunakan rumus yaitu sama dengan ini kan rumusnya kan RX ya tadi, ini berarti ini. Lalu ini tuh dikali dengan ini. Cari teman-teman, dikali. Dan untuk rumus akar yaitu SQRT seperti biasa teman-teman, SQRT dalam kurung N-2. N-2 tadi kan N nya 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi langsung aja teman-teman 8 gini dalam kurung enter. Hasilnya yaitu 2,10 dan seterusnya. Lalu untuk selanjutnya kita mencari yang bawah ya teman-teman. Nah, untuk yang bawah sendiri yaitu rumusnya yaitu sama dengan SQR dalam kurung 1 dikurang RXY R kuadrat XY ya teman-teman. Sorry RX jadi kan ini kuadrat tutup kurung enter. Ini adalah hasil untuk nilai bawah. Jadi kita bisa langsung menyimpulkan bahwa sama dengan nilai T hitung ini yaitu ini dibagi dengan bawah. Jadi hasilnya yaitu 3,162,863 dan seterusnya. Oke teman-teman, kita akan mencari T tabel. Jadi nilai T tabel ini kita akan menggunakan rumus sama dengan T inverse ini. Nah, kita akan menggunakan probability-nya, yaitu probability-nya adalah 0,95 ini. Lalu titik koma, kita akan menggunakan freedom. Freedomnya yaitu N dikurang 2, artinya 10 dikurang 2 adalah 8. Kita langsung saja. Jadi hasilnya adalah 1,85. Nah, 1,85 ini bisa kita lihat di PPT sebelumnya, yaitu di sini teman-teman. Di sini menunjukkan bahwa nilai tadi, nilai Excel bahwa 1,85955 ini ada di baris nomor 8 dan di sini ada 0,05 dan 0,10. Nah, dari hasil hitung T tabel tadi terdapat interpretasi hasilnya yaitu H0 tidak ada atau H awal tidak ada korelasi yang signifikan antara nilai matematika dan nilai fisika. Namun H alternatifnya terdapat korelasi yang signifikan antara nilai matematika dan nilai fisika. Lalu taraf nyatanya itu yaitu 5% atau tingkat kesalahannya 5%. Lalu untuk H0 itu diterima atau H awalnya diterima jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel, dan ditolak jika H awal yaitu apabila T hitungnya lebih besar dari T tabel. Lalu keputusan akhir yaitu bahwasannya
3,1629 dari T hitung tadi lalu lebih besar dari 1,85 sekian. Artinya H awalnya ditolak karena T hitungnya lebih besar dari T tabel. Kesimpulannya yaitu terdapat korelasi yang cukup signifikan antara nilai matematika dan nilai fisika. Ini berarti seseorang memiliki nilai matematika yang bagus dan mempunyai kecenderungan untuk memiliki nilai fisika yang bagus pula. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video selanjutnya teman-teman.